Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Linda sudah ini bisa kita sharing di kegiatan supervisi akademik. Dan hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Tentu kegiatan ini sifatnya berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan performa kita dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan sendiri dari Ibu Linda? Sejauh ini alhamdulillah untuk kesiapan beras siap. Alhamdulillah, sudah siap ya Bu? Iya, siap Pak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti di kelas? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti di dalam kelas itu kompetensi yang sesuai dengan berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kompetensi pengembangan berdiferensiasi itu mengembangkan kemampuan intelektual anak-anak dalam mengolah bahan makanan yang terbuat dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan serealia sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut, serta bagaimana saya menyajikan atau menyampaikan informasi kepada anak-anak itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Wah, kayaknya menarik nih. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita? Yang saya ingin harapkan selaku sebagai pengajar itu tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi konten sama proses, kemudian kompetensi sosial emosional atau KSE. Iya. Nah, kira-kira di kegiatan di kelas nanti nih Bu, kira-kira di bagian mana yang ingin Ibu seamati untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Yang saya minta untuk Bapak amati nanti di dalam kelas ketika mengajar, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan insya Allah semoga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu tujuan pembelajaran yang berharap kita capai pada hari itu dapat tercapai dengan maksimal, serta anak-anak lebih rileks atau lebih aktif lagi ketika menggunakan teknik pembelajaran STOP. Gitu ya? Iya, begitu. Luar biasa. Nah, kira-kira nanti ini di kelas menurut Ibu sendiri, penilaian Ibu sendiri nih ya, penilaian Ibu sendiri tentang aksi yang Ibu ingin lakukan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, menurut Ibu sendiri penilaian bagaimana? Keyakinan Ibu kira-kira strategi ini berhasil atau tidak? Menurut saya semoga dengan adanya kegiatan supervisi ini saya sebagai pengajar dapat meningkatkan kompetensi diri saya sendiri serta performa saya dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari itu dapat tercapai secara maksimal. Jadi Ibu sudah yakin nih bahwa teknik berdiferensiasi ini luar biasa. Yakin. Semangat ya Bu. Semangat. Jadi kira-kira nanti di kegiatan nih di kelas ini setelah selesai observasi, harapan terakhir Ibu ini kan tadi harapannya dari percakapan ini, tapi harapan Ibu nanti di kelas setelah action nanti di kelas ini, harapan Ibu tuh yang bagaimana? Harapan saya yang pertama itu yang harus kita capai itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana kesiapan anak-anak dan timbal balik anak-anak dalam menerima pembelajaran dari kita. Itu yang harapan saya ke depannya. Jadi komunikasi ya Bu? Komunikasi antara guru sama murid itu dapat terlaksana. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai, anak-anak juga senang, rileks, rileks, responnya, pokoknya bagus lah responnya. Bagus responnya. Oke Bu, saya tunggu nanti di kelas kita sharing, mudah-mudahan
apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan tercapai ya. bisa tercapai. Dan salah saya akan amati dari kompetensi yang dikembangkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial Emosional ya. Baik Bu, kita kapan nih pelaksananya? Sebentar bisa Pak? Oh sebentar? Iya. Oh iya. Bisa sebentar. Oke, Iya. kita siap-siap saja Bu, nanti saya berkunjung di kelasnya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, saya minta dulu ketua kelas untuk persiapkan temannya untuk menerima materi hari ini. Silakan ketua kelas siapkan temannya dulu. Siap. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita tangkap dengan cepat, dapat dimengerti dengan cepat. Oke, untuk semuanya berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum masuk pembelajaran, saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Alif Majid, hadir Bu. Andini Aminarti, Asril, Anasril, nampak keterangan. Desi Istiqamah, Fani, hadir Bu. Hikmah Aulia, hadir Bu. Levi, hadir Bu. Lutfia Aziza, hadir Bu. Muhammad Erik, hadir Bu. Muhammad Faiz, hadir Bu. Muhammad Fadlan, hadir Bu. Raihan, hadir Bu. Sulfikar Saputra, hadir Bu. Sakit. Janda Figala, hadir Bu. Nur Egia, Nurlia, Nur Usra Gira, Randi, mana Randi? Keterangan dulu ini. Sariana. Ini untuk kesiapan kalian menerima pembelajaran hari ini, saya minta semuanya berdiri dulu. Kita ambil semangat dulu supaya kita semangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kalian silahkan ikuti gerakan saya. Oke, tarik nafas. Oke, buang. Oke, sekali lagi, tarik nafas. Buang. Oke, bagaimana? Siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, silahkan duduk kembali. Itu mengenai teknik dan tahapan pada pengolahan. Oke, adapun tujuan pembelajaran atau hal-hal yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama itu membedakan teknik pengolahan produk makanan atau minuman dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi secara mandiri. Itu yang pertama yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tahapan pengolahan produk makanan atau minuman dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dan yang terakhir menjelaskan langkah-langkah atau bagaimana cara pembuatan suatu produk pangan, makanan atau minuman dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu yang di atas itu gambar apa? Ayo.
Jagung. Kalau ini apa? Gambar apa? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Iya, ubi. Tapi ubi apa? Ubi apa kira-kira? Ubi padi. Ada yang ubinya padi? Jadi kira-kira itu gambar apa? Gambar? Ubi. Tapi ubi apa? Dia adalah gambar talas. Sering lihat talas? Tahu talas? Sering makan keripik talas? Tapi tahu talas? Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh umbi-umbian adalah talas. Nah, boleh ini apa? Ubi apa? Ubi jalar. Kalau ini? Ubi kayu. Jadi ini adalah ketiga contoh bahan pangan umbi-umbian. Ada talas, ada ubi jalar, sama ada ubi kayu atau singkong. Oke, kita lanjut di kacang-kacangan. Kalau ini apa? Kacang hijau. Kalau ini? Kedelai. Jadi yang terakhir itu yang gambar ketiga itu adalah kedelai. Bukan keledai. Kalau keledai itu berarti dia adalah hewan. Ini adalah kacang kedelai. Oke. Dari ke-9 tadi contoh atau ke-9 gambar, mulai dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan serelia, yang mana yang paling banyak yang ada di sekitar kalian? Jagung. Jagung. Oke, satu jagung. Apa lagi? Ubi. Beras dulu. Ubi jalar. Kayu. Oke, lagi. Beras. Oke, jadi itu adalah bahan pangan yang banyak di sekitar kalian. Kalau yang pernah kalian makan yang mana? Beras. Oke, Jagung. yang tidak pernah kalian makan yang mana? Yang dari 9 itu? Itu apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai. Nah, jadi kacang kedelai itu yang dibuat tempe. Kalau gandum? Pernah tidak? Tidak. Energi gandum. Oke. Kita lanjut. Oke. Jadi hari ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu kalian harus bisa membedakan antara teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau sering disebut dengan moist head, dan teknik pengolahan bahan pangan panas kering atau dry head cooking. Oke. Jadi kedua teknik pengolahan ini ada bagiannya masing-masing. Silakan kalian lihat bukunya di halaman 109. Teknik pengolahan makan panas basah atau moist head itu adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan dasar cairan atau untuk mematangkannya. Namanya juga dia pangan panas basah. Dari arti kata basah berarti dia membutuhkan yang namanya air atau cairan. Jadi namanya juga basah berarti dia menggunakan cairan untuk mematangkan makanan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sama dry head cooking itu. Kalau dia moist head berarti yang dimaksud itu adalah basah. Basah itu artinya mematangkan makanan dengan menggunakan air atau cairan. Sementara untuk panas kering atau dry head cooking itu artinya mematangkan makanan tanpa bantuan cairan. Oke, sebelum itu saya mau bagi per kelompok dulu. Siapa yang suka makan ubi? Katanya. Oke, Levi, Raihan, Adit, siapa lagi? Dan suka makan ubi? Erik, Pataran, siapa lagi? Perempuannya ada yang suka makan ubi?
Alif. Tidak ada? Oke, berarti 3 orang yang suka makan ubi. Kalau yang suka makan kacang-kacangan? Suka makan kacang-kacangan siapa? Siapa angkat tangannya suka makan kacang-kacangan? Oke, Busra, Desi. Oke, Nanda. Kemudian yang terakhir bagian serelia. Bagian serelia itu termasuk jagung tadi, toh? Kemudian beras. Siapa yang suka makan itu? Saya Bu, saya Bu. Oke, Adit. Oke, berarti saya kelompokkan berdasarkan saja makanan yang kalian suka. Oke, tadi untuk kelompoknya Erik, siapa lagi tadi? Devi, Raihan, sama Adit. Oke, silahkan bentuk kelompoknya bagi 3 kelompok. Yang untuk kelompok umumnya silahkan di sini, untuk kelompoknya di sini. Kemudian yang bagian tengah itu untuk kacang-kacangan dan yang terakhir itu adalah umbi-umbian. Silakan bergabung. Devi, Yusril, Faiz, Erik, Fadlan, Alif, Adit. Nama makanan yang saya deskripsikan: singkong, gulung-gulung, ubi kayu goreng. Terbuat dari bahan singkong. Teknik yang digunakan: teknik pengolahan makanan panas kering.
head cooking. Menggoreng dengan minyak banyak. Deep frying. Alat yang digunakan: pisau, kompor, wajan, spatula, baskom, piring, mangkok. Bahan yang digunakan: saus tomat, ubi kayu, minyak, garam. Cara membuat: cuci ubi, kupas ubi, cuci kembali ubinya, potong ubinya, siapkan kompor dan wajan, masukkan minyak ke dalam wajan, panaskan minyak, goreng ubinya, tunggu sampai agak kekuningan, angkat, sajikan sepiring dan saus tomat. Selesai. Oke, itulah tadi. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 sama kelompok 3? Ada yang mau ditanggapi dari deskripsi atau penyampaian dari kelompok 1? Dadah. Sudah benar ini singkong goreng atau ubi goreng? Ini gambarnya sudah benar? Ya, Bu. Benar. Tapi apa? Tapi apa? Oke, kita kembali ke bagian teknik yang digunakan. Sudah benar dia menggunakan teknik dry head cooking. Bagaimana kelompok 2 sama kelompok 3? Benar? Dia menggunakan teknik pengolahan dry head cooking dengan memasak menggunakan minyak banyak. Benar itu? Benar? Benar? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya pemilihan dari kelompok 2. Nama kelompok Nur Usrawira, Desi Istiqamah, Nanda Tigala, Ikmaulia Sariana. Nama makanan: bubur kacang hijau. Terbuat dari bahan kacang hijau. Teknik yang digunakan: merebus atau boiling. Alat yang digunakan: panci, spatula, wadah, sendok, kompor, dan gas. Bahan yang digunakan: kacang hijau, gula merah, santan, dan air. Cara membuat: pertama, ambil kacang hijau, kemudian cuci menggunakan air bersih. Lalu ambil panci yang berisi air, kemudian dinginkan air. Setelah airnya mendidih, lalu masukkan kacang hijau ke dalam air yang sudah dididihkan. Lalu campur gula merah ke dalam kacang hijau yang sedang direbus. Kemudian tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu kacang dengan gula merahnya sudah tercampur dengan merata. Setelah matang, tambahkan santan ke dalam bubur kacang hijau yang sudah matang, kemudian aduk sampai merata. Siap untuk disajikan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 3. Siapa yang bisa mewakili kelompok 3? Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rani, perwakilan dari kelompok 3. Yang nanti anggota dijaga Lutfi Aziza, Lia
Begini sih. Panaskan minyak di dalam wajan dengan api kecil, iris-iris bawang cabai dan tomat. Iris lalu tuangkan dan saus kecap dan aduk hingga matang. Setelah matang tuangkan hias dengan telur, timun, tomat, kerupuk, dan Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, kesimpulannya dari tadi kelompok 1, 2, dan 3. Siapa kira-kira yang bisa berikan kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3 dari ketiga makanan tersebut, dari ubi goreng, kemudian bubur kacang hijau, dan yang terakhir adalah nasi goreng. Kira-kira makanan apa yang menggunakan teknik moist heat atau pangan panas basah? Kacang hijau. Kalau dia yang dry heat cooking, makanan apa? Singkong sama nasi goreng. Oke. Kalian bisa perhatikan. Oke, di sini ada enam teknik yang termasuk ke dalam pengolahan bahan makanan panas basah atau moist heat. Tadi bubur kacang hijau masuk di teknik keberapa? Masuk di teknik 1, yaitu merebus atau Oke. Kemudian yang selanjutnya ada merebus cairan sebanyak bahan pangan atau poaching. Kemudian ada merebus dengan sedikit cairan atau braising. Kemudian ada menggulai, simmering, sama yang terakhir adalah mengukus. Oke, ada yang tahu contohnya mengukus itu kira-kira makanan apa? Kalau mengukus, singkong. Singkong apa? Singkong goreng atau singkong masak? Singkong masak. Oke, sekarang kita lanjut. Pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Di sini ada 5 tekniknya. Mulai dari menggoreng dengan minyak banyak, menggoreng dengan minyak sedikit, menumis, memanggang, sama membakar. Kalau tadi tugasnya kelompok 1 yang ubi goreng atau singkong goreng itu masuk di mana? Nomor berapa? Nomor? Nomor? Yang benar itu nomor? 1. Yang benar itu goreng dengan minyak banyak. Kira-kira bagaimana jadinya kalau ubi goreng digoreng dengan menggunakan minyak sedikit? Berarti halus dan kasarnya juga tidak merata. Jadi yang benar tadi di kelompok 1 itu dia menggunakan goreng dengan minyak banyak. Kalau yang nasi goreng masuk di mana? Masuk di nomor 3. Nomor 2. Menggoreng dengan minyak sedikit. Oke, selain itu ada lagi 3 itu menumis. Nah, contohnya itu adalah tumis kangkung, tak? Kemudian memanggang kira-kira apa? Nah, kemudian kalau membakar? Bakar. Oke. Oke, dan setelah kalian membuat makanan, berada beberapa tahapan yang harus kalian tahu dalam pengolahan suatu makanan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu artinya bagaimana kalian merencanakan. Misalkan kalian dikasih tugas, kalian bisa merencanakan mau bikin apa dari bahan tersebut. Misalkan kalian mendapatkan tugas makanan yang terbuat dari umbi-umbian. Jadi yang pertama yang kalian lakukan atau tahapan yang harus kalian lakukan sebelum membuat makanan itu adalah kalian harus pikirkan dulu kira
siap untuk disajikan. Itu sudah masuk juga ke dalam tahapan pengolahan makanan. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini bisa terjadi pada orang yang mencicipi makanan kalian. Jadi evaluasi itu bagian akhir dari proses tahapan pengolahan makanan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada tidak dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kalian bisa petik atau apa manfaat yang kalian bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini? Baik itu berupa tekniknya, kemudian berupa tahapannya. Ada yang bisa? Ayo, ajukan tangannya. Siapa yang bisa kira-kira? Apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran kita kali ini? Oke, apa kira-kira? Siapa? Rehan? Apa? Apa kira-kira? Apa yang kalian bisa tangkap atau pembelajaran apa yang kalian bisa ambil dari materi kita, teknik dan tahapan pengolahan? Dua. Oke, ada dua. Apa itu? Teknik apa? Teknik apa? Oke, angkat tangannya yang menjawab satu-satu. Siapa kira teknik apa? Coba Desi. Teknik Teknik pengolahan makanan panas, basah atau moist. sama Teknik pengolahan makanan panas kering atau green dan cooking. Oke, kemudian kalau kira-kira tahapannya kira-kira dimulai dari apa, kemudian berakhir dengan apa? Ada yang bisa? Siapa kira-kira yang bisa? Nanda? Oke, Alif. Tahapannya, tahap pengolahan makanan itu dimulai dari mana? Ayo, atau Adit? Coba Rehan. Rehan. Perencanaan, identitas, kebutuhan, dan ide gagasan. Oke, kemudian itu yang pertama. Apalagi yang kedua? Pelaksanaan pembuatan bahan, alat, dan proses pembuatan. Oke, yang ketiga? Kemudian pengemasan. Lagi Kemudian yang terakhir? evaluasi produk dan Oke. teman. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah teknik pengolahan bahan makanan itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan dry head cooking atau pengolahan makanan panas kering, sama moist head atau pengolahan bahan makanan panas basah. Dan tahapannya itu dimulai dari perencanaan, kemudian ide gagasan, kemudian cara membuatnya. Di cara membuatnya itu ada alat, bahan, kemudian proses penyajiannya, dan yang terakhir itu adalah evaluasinya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita berdoa agar kita bisa selamat sampai tujuan. Oke, doa. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum dulu ya. Begini bagaimana kegiatan supervisi di kelas kemarin lakukan, dan pada hari ini bisa berkucing ya sesuai dengan permintaan ibu kemarin, penasaran tentang bagaimana aksinya di kelas. Dan alhamdulillah
hari ini kita bisa sempatkan untuk melakukan coaching. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti terkait dengan isi di observasi kemarin. Nah, kira-kira ini ya, apa tujuan podcast kita hari ini? Apa ya Pak? Sepertinya saya penasaran dengan penampilan saya sekarang di kelas. Makanya dari itu saya ingin mengetahui bagaimana hasil data observasi saya kemarin di kelas. Serta saya ingin minta pencerahan dari Bapak tentang pengembangan perencanaan ada pengembangan serta aksi pengembangan diri saya kedepannya itu bagaimana Pak? Sepertinya ini penasaran sekali nih reaksinya kemarin. Saya penasaran dengan bagaimana penampilan saya kemarin di kelas. Menurut Ibu sendiri, bagaimana performa Ibu di kelas kemarin? Apa yang Ibu rasakan? Kemarin itu ketika saya belajar, saya merasa senang dan bersemangat Pak. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menjadi seperti itu? Saya merasa senang dan bersemangat itu karena yang pertama pembelajaran saya kemarin itu di kelas disambut baik oleh anak-anak. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran saya tercapai. Yang ketiga itu saya lihat antusiasme anak-anak itu dalam pembelajaran berkelompok itu mereka senang dalam hal belajar dan bekerja berkelompok. Kemudian yang keempat itu rencana praobservasi yang kita harapkan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Cuman saya merasa dalam penampilan saya kemarin di kelas itu masih ada yang kurang Pak. Makanya saya ingin meminta pencerahan dari Bapak tentang penampilan saya kemarin di kelas. Jadi apa yang direncanakan kemarin di observasi berjalan baik ya? Iya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau boleh diberikan saya jadi saya mengamati kemarin pada saat belajar melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran organisasi dan pengembangan kompetensi sosial emosional. Jadi saya lihat kemarin sudah muncul itu. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri yang mana itu yang dimunculkan di kelas? Yang saya munculkan di kelas itu tentang pembelajaran diferensiasi. Yang kemarin yang saya terapkan di kelas itu diferensiasi konten. Iya. Kemarin itu saya menampilkan beberapa macam gambar sesuai dengan materi yang saya bawakan kemarin itu teknik dan tahapan dalam pengolahan makanan. Saya menampilkan gambar bahan pangan dari umbi-umbian, serelia, dan kacang-kacangan. Kemudian saya meminta anak-anak untuk mengamati gambar tersebut. Yang pertama untuk diferensiasi konten. Kemudian kalau untuk yang diferensiasi proses, pada diferensiasi proses itu kemarin saya melakukan semacam survei dalam bentuk tanya jawab dan kuesioner kepada anak-anak, di mana saya menanyakan kepada anak-anak tentang minatnya atau keinginannya, apa ada yang menyukai makanan yang terbuat dari durian, kacang-kacangan atau serelia. Kemudian dari hasil akhir itu saya bisa menentukan minat dan ketertarikan anak-anak itu dalam bahasan tersebut. Dari situlah saya membagi kelompok sesuai dengan minat dan ketertarikannya. Jadi kemarin itu kelompok yang saya hasilkan kemarin ada yang masuk dalam kelompok umbi-umbian, serelia, dan kacang-kacangan. Jadi anak-anak yang suka makan makanan dari olahan umbi-umbian
mereka masuk di kemudian di sini juga untuk tantangan dan serius. Ya, karena kemarin itu saya amati pembagian kelompok itu tidak merata ya. Iya, betul Pak. Berdasarkan minat mereka. Iya, berdasarkan minat mereka. Yang suka undian, yang masuk di kelompok undian, yang suka rancangan juga itu juga untuk serius. Jadi tidak merata bilang dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Tidak sesuai dengan minat dan keterkaitan mereka. Wah, mantap anak-anak. Ya. Terus ini dari apa ya, dari percakapan ini apa yang bisa paham Yang bisa saya pahami ternyata pada pembelajaran berdiferensiasi itu saya belum memahami bahwa pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu meliputi ada konten, ada proses, dan yang terakhir itu adalah produk. Dan seharusnya kita sebagai seorang guru dari 3 elemen itu seharusnya harus ada dalam kegiatan pembelajaran, di mana konten itu adalah masukan atau apa yang dipelajari oleh anak-anak itu sendiri. Sementara kalau untuk proses itu artinya bagaimana anak-anak tersebut bisa memahami ide atau informasi dari apa yang dipelajari. Kemudian yang terakhir itu ada produk itu artinya hasil atau keluaran yang dihasilkan dari apa yang mereka pelajari. Sebenarnya pencapaian atau pembelajaran dapat berjalan maksimal ketika dalam terdapat kompetensi sosial dan emosional. Tapi di sini di poin ketiga Pak, saya belum menampilkan kemarin itu diferensiasi produk, dan insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan memasukkan isu diferensiasi produk. Iya, menarik. Jadi kira-kira dari pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nah, selanjutnya dari pemahaman itu apa yang Ibu ingin kayaknya saya akan lebih menambahkan lagi media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menjadi murid untuk menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi berbasis link atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga itu saya akan meningkatkan kebiasaan kompetensi sosial emosional, di mana anak itu dapat belajar dan bekerja secara langsung. menarik ya? Oke, ini kan ada rencana ulang ya. Seperti apa yang saya tadi. Nah, kira-kira di bagian mana yang perlu dilakukan penyesuaian atas lingkungan ini? Kayaknya yang saya rencana ke depan itu yang harus saya lakukan pada diferensiasi produk, kemudian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kompetensi sosial emosional, keterampilan berrelasi. Pada diferensiasi produk, kan kemarin itu saya di pertemuan kemarin itu saya belum menerapkan itu diferensiasi produk. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan itu dengan cara saya akan memberikan tugas kepada anak-anak, tugas praktik
hasil kerja kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Misalkan yang kemarin itu anak-anak yang dapat kelompok kemudian kacang-kacangan dan cerealia, maka tugasnya itu dia akan membuat bahan makanan yang terbuat dari ujian khusus yang di kelompoknya ujian. Kemudian kalau untuk yang di kelompoknya cerealia, maka dia akan membuat makanan yang terbuat dari bahan cerealia dan juga untuk kacang-kacangan. Kemudian untuk tekniknya dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi, saya akan meminta anak-anak untuk membuat pengolahan atau mempraktikkan dari apa yang mereka dapat dari pertemuan sebelumnya. Saya akan meminta mereka untuk membuat makanan yang terbuat dari ubian, kacang-kacangan, dan cerealia dengan di luar dari jam pelajaran, karena kalau dalam jam pelajaran saya kira waktunya tidak cukup, kan biasanya kan 80 menit, sementara untuk membuat produk itu butuh waktu yang lebih lama. Makanya saya menyarankan untuk dibuat di luar dari jam pelajaran. Saya menyarankan untuk merekam bagaimana proses tersebut, tahapan tersebut mulai dari awal sampai dengan akhir, berupa video atau PPT, PowerPoint, dan tutorial. Cara pembuatan makanan tersebut. Kemudian penilaiannya atau evaluasi dari hasil produk yang dihasilkan itu, saya akan meminta anak untuk membawa produknya atau makanan yang telah dibuat ke sekolah, dan saya akan menilai atau mengevaluasi dari apa yang telah mereka buat. Tapi bukan hanya saya sendiri yang akan menilai atau mengevaluasi, tapi saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Iya, bukan hanya saya sendiri yang menilai, tapi saya akan melibatkan guru dari mata pelajaran lain untuk menilai hasil dari produk yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi ketika mereka itu menikmati dalam, bisa mereka melihat ya tutorial. Iya, bisa ditayangkan melalui video atau PPT untuk melihat bagaimana cara pembuatan makanan tersebut sambil menikmati. Terus saya tempat dari segi kompetensi sosial apa yang sebenarnya? Dari segi kompetensi sosial saya akan mengajak anak-anak untuk berlatih melakukan latihan bernafas berkesadaran penuh dengan cara mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan STOP atau sering disebut dengan stop atau biasa disebut dengan inhaler, tarik nafas kemudian buang nafas gitu. Kemudian di pembelajaran itu siapa yang kompetensi yang tadi ditunjukkan itu pelajaran diferensiasi. Maksudnya apakah pelajaran relasi atau yang ditunjukkan itu adalah keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi itu bagaimana murid dapat bisa bertukar pesan sebenarnya, kemudian bagaimana murid bisa saling mendengarkan pendapat, bukan hanya pendapatnya yang diikuti tapi dia bisa menerima pendapat dari temannya. Kemudian bagaimana murid bisa menyatakan saya setuju atau tidak setuju. Kemudian bagaimana murid bisa menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana murid bisa
bisa mahir mengelola pekerjaan atau tugas yang ada di dalam kelompok. Wah, ini rencana depan ini luar biasa. Oke, Bu Linda, dari persiapan tahun kita ya sampai akhir ini kira-kira apa yang harus dilakukan dari kita Saya sangat senang dari percakapan ini melalui pembelajaran diferensiasi produk terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, di mana membutuhkan keterampilan profesional dalam relasi. Insya Allah tujuan pembelajaran saya akan mencapai. Jadi apa yang dikembangnya? Iya. Referensi produk, Ya, referensi produk, keterampilan berrelasi. Iya. Jadi ada dua, diferensiasi produk sama keterampilan sosial emosional atau keterampilan berrelasi. ini terakhir ya, terakhir ini apa yang didapatkan dari awal pertemuan kita sampai akhir. Yang saya dapatkan dari percakapan kita mulai dari awal, alhamdulillah saya merasa tercerahkan dan menyadarkan akan kekurangan saya dalam mengajar. Dengan adanya percakapan ini saya merasa kalau selama ini dalam mengajar saya masih memiliki banyak kekurangan. Kemudian dalam proses percakapan ini saya merasa diarahkan untuk menggali hal-hal positif yang telah saya lakukan, di mana hal-hal tersebut yang akan saya lakukan ke depannya dalam rangka meningkatkan performa saya dalam mengajar maksudnya meningkatkan performa saya dalam mengajar serta mencapai tujuan pembelajaran. Ada kita lanjut ya? Iya, ada tiga lanjut. Iya, meningkatkan performa mengajar saya dan nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Bu. Iya. Saya merasa tertarik dan saya menunggu masih ada waktu untuk Iya. supaya ada seri dan saya masukan ya, melihat semuanya pertama kali itu bagaimana menggunakan referensi yang kebetulan di sini juga dari saya pribadi yang terima kasih atas kehadirannya dan kemudian kepada istri saya. Ya tadi maksudnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.